Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi suhu dan kalor atau panas. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengetahui sumber energi panas, mengetahui perbedaan suhu dan kalor, mengidentifikasi perubahan benda akibat perubahan suhu. Pembahasan materi suhu dan kalor. A. Sumber energi panas. Suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas dikatakan sebagai sumber energi panas. Contoh sumber energi panas adalah matahari, api, dan gesekan benda. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Hasil dari fotosintesis selain untuk tumbuhan juga menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. B. Suhu dan kalor. Kalor dan suhu adalah dua hal yang sangat erat hubungannya. Energi kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Adapun satuan panas dinyatakan dalam kalori atau joule dan diukur dengan kalorimeter. Termometer pertama kali ditemukan tahun 1592 oleh Galileo Galilei, ilmuwan Italia. Tahun 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit, ilmuwan Jerman, membuat termometer air raksa. Tahun 1742, Andreas Celsius, ilmuwan Swedia, menemukan termometer menggunakan skala ukuran 100. C. Perubahan benda akibat perubahan suhu. Benda dapat mengalami pemuaian dan dapat mengalami penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau volume yang terjadi karena menerima kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi berkurang panjang, lebar, luas, atau volume yang terjadi karena melepas kalor atau panas. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada zat padat seperti logam, kaca, dan karet, zat cair seperti air dan minyak, dan zat gas seperti udara. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan kaca jendela. Ukuran bingkai jendela biasa dipasang lebih besar dari ukuran kaca sebenarnya. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat menerima panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras yang lain. 2. Ban sepeda, motor, dan mobil. Ban sepeda, motor, dan mobil tidak diisi udara terlalu banyak. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi udara di dalam ban saat terkena panas siang hari. Apabila ban diisi terlalu penuh, maka ban akan mengeras, bahkan dapat meletus dan membahayakan pengemudinya.
Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena menerima panas. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel listrik dan telepon biasanya dipasang kendur atau tidak tegang. Hal ini untuk mencegah kawat atau kabel putus saat mengalami penyusutan di malam hari atau pelepasan kalor. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Gelas kaca dapat retak atau bahkan pecah karena pemuaian gelas yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. 6. Penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah menerima panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Terima kasih.